Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tutorial mengenai software aplikasi SAP 2000, di mana software aplikasi ini biasa digunakan untuk menghitung kekuatan sebuah struktur bangunan dalam dunia konstruksi. Nah, di sini saya menggunakan SAP 2000 dengan versi 14. Jadi, sebenarnya terdapat beberapa banyak versi untuk SAP 2000, versi 19 maupun versi 21 itu sudah keluar. Nah, di sini sebelum kita belajar untuk memodelkan, saya akan membahas beberapa menu yang terdapat pada program aplikasi ini agar nantinya kita bisa mengerti beberapa fungsi atau menu yang disediakan oleh SAP 2000 itu kegunaannya untuk apa. Nah, yang pertama untuk membuka jendela baru atau lembaran kerja baru, kita klik file lalu new model. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali menu, open, save, dan lain sebagainya. Ini menu-menu umum ya. Nah, setelah diklik new model, maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Jadi tanda keep, inch, dan force itu merupakan satuan yang digunakan ketika kita akan memodelkan nanti. Satuan beban, satuan panjang, dan satuan suhu. Nah, ini teman-teman bebas mau memilih apa. Untuk template ini juga bebas, ada blank, grid only, beam untuk balok sederhana, truss, terus 3D truss, dan lain sebagainya. Tapi saya biasanya itu menggunakan grid only. Jadi nanti akan kelihatan bagaimana perbedaannya di video setelah ini. Mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini saya memilih grid only, jadi akan muncul kotak dialog lagi seperti ini. Jadi ada ini tuh untuk mengatur diagram atau lembaran yang akan kita gunakan nanti. Jadi diagram kartesian, lembaran kerja yang akan kita gunakan tadi itu terdiri dari X, Y, Z. Jadi untuk koordinatnya itu terdapat 3, koordinat X, Y, dan Z. Untuk number of grid lines itu merupakan berapa jumlah koordinat yang akan kita butuhkan, dan grid spacing itu berapa jarak antar koordinat tersebut. Nanti mungkin akan terlihat ketika kita akan belajar memodelkan. Mungkin akan saya perdalam lagi di video setelah ini, karena di video kali ini saya hanya akan menjelaskan menu-menu yang terdapat pada SAP 2000. Nah, di sini ada dua jenis, ada diagram kartesian atau cylindrical. Jadi biasanya digunakan diagram kartesian biar lebih familiar. Ini langsung saja kita oke. Nah, setelah kita oke, biasanya akan muncul dua preview secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, langsung saja kita bahas terlebih dahulu untuk menu-menunya. Tampak di sini menu-menu yang tadinya mati sekarang sudah bisa diklik. Nah, di sini ada menu edit. Edit itu seperti ya masih menu-menu umum ya. Entah itu undo, redo, cut, copy, paste, dan lain sebagainya. Untuk replicate itu untuk mereplika, jadi nanti akan terlihat setelah kita belajar memodelkan. Hampir sama dengan mengcopy, tapi nanti akan terlihat extrude juga berfungsi untuk mengekstrud ya, dan lain sebagainya. Change label itu untuk mengganti label-label yang default dari SAP. Nah, untuk menu selanjutnya ini menu view. Menu view sebenarnya juga menu umum, jadi tidak saya bahas secara mendalam. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu define. Jadi di menu define ini terdapat beberapa menu. Dia
itu ada menu materials, section properties, mass source, dan lain sebagainya sampai bawah sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi di program aplikasi SAP 2000, sebelum kita mengaplikasikan beban ke struktur yang akan kita analisis, beban tersebut sebelumnya didefinisikan terlebih dahulu. Jadi, maaf, maksudnya di sini itu ya benar ding, benar, untuk mendefinisikan beban terlebih dahulu. Tapi tidak hanya beban, di sini juga mendefine material dan section properties yang akan kita gunakan. Section properties itu merupakan penampang yang kita gunakan. Jadi untuk material, jika kita klik lalu kita pilih add new material, nah di sini akan muncul material type yang kita gunakan itu misal konkrit atau beton. Nah, di sini kita akan isikan data-data tersebut, modulus elastisitasnya berapa, Poisson ratio-nya berapa, koefisien thermalnya berapa, dan modulus gesernya berapa. Dan yang paling penting di sini nilai kuat tekan betonnya berapa, serta weight per unit volume atau berat volumenya. Nah, untuk section properties seperti yang sudah saya sebutkan, di sini itu untuk mendefinisikan bentuk-bentuk penampang yang akan kita modelkan di SAP 2000. Jadi frame section nanti ketika kita klik akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita pilih add new property. Nah, di sini tinggal kita pilih ya tabnya itu apakah terbuat dari steel, konkrit, aluminium, dan sebagainya. Misal saya buat dari beton dengan bentuk rektanguler atau persegi. Nah, di sini tinggal kita atur untuk lebar dan tingginya. Lalu untuk tendon section dan cable section itu tendon itu biasanya digunakan untuk beton-beton prategang, kabel itu biasanya digunakan untuk material yang terdapat di jembatan cable stay. Untuk area section itu untuk mendefinisikan plat lantai. Di sini ketika kita pilih add new section, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita atur materialnya itu menggunakan material apa dan ketebalannya menggunakan berapa senti atau berapa meter. Dan ini selanjutnya itu solid properties, reinforcement bar size, link support, frequency dip, dan hinge properties. Hinge properties itu untuk mendefinisikan sendi plastik. Untuk mass source ini sebenarnya dalam pengertian kan sebagai sumber massa. Jadi sumber massa di sini yang dimaksudkan adalah beban dari si struktur tersebut. Jadi berat sendiri si struktur tersebut. Berat sendirinya itu apakah terjadi dari beban atau elemen and additional mass atau berat mati tambahan dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari ketika kita memodelkan. Ini untuk mengatur koordinat system and grid, ini join constant, join pattern. Ini untuk mengatur grup ketika kita grup. Nah, untuk function ini biasanya saya menggunakannya untuk mengatur respons spektrum. Jadi nanti ketika kita klik, kita add new function. Nah, di sini akan muncul untuk soil profile type-nya itu tipe berapa atau apa itu namanya kalau di sini yang jenis tanahnya itu apakah tanah keras, lunak, dan sebagainya. Terus acceleration coefficient-nya berapa, nanti tinggal diisikan. Lalu untuk cloud pattern,
load pattern itu di sini digunakan untuk mendefinisikan beban yang akan kita aplikasikan. Jadi terdapat beberapa beban di sini, banyak sekali, dari dead, super dead. Super dead ini beban mati tambahan ya. Dead dan super dead bedanya itu. Untuk life ya beban hidup, reductive life, proof life, beban gempa, beban angin, beban temperatur, beban salju. Terus ada bridge life untuk jembatan dan lain sebagainya. Ini tinggal kita sesuaikan dengan untuk mengatur ini aja ya, name view-nya itu berarti mengatur penamaan ya. Untuk pushover parameter ini digunakan ketika teman-teman melakukan analisis secara nonlinear dengan metode pushover analisis. Nah, lanjut ke menu selanjutnya, itu merupakan menu bridge. Di sini itu saya jarang menggunakan ini karena menu bridge ini digunakan ketika akan mendesain sebuah jembatan. Jadi di sini dari mendesain diagram, deck section, bearing, foundation, abutments, dan lain sebagainya. Nah, untuk draw di sini itu untuk menggambar struktur yang akan kita modelkan dari frame ke frame dan plat. Untuk struktur rangka itu biasanya menggunakan ini draw frame, cable atau tendon. Untuk plat itu digunakan draw, poly area, rectangular area maupun quick draw area. Mungkin akan kita bahas besok selagi kita akan latihan memodelkan nanti. Untuk select ini sebenarnya untuk memilih aja, bantuan untuk memilih, karena ketika nanti kita mendesain sebuah gedung dengan tinggi 10 lantai, maka akan banyak penampang ya yang terinput atau termodel di SAP. Jadi ini untuk kemudahan ketika kita menyelek sebuah elemen struktur itu tadi. Nah, assign, selanjutnya kita beralih ke menu assign. Menu assign di sini masih mati. Kenapa masih mati dan nggak bisa diklik? Jadi menu assign ini akan bisa diaplikasikan ketika struktur sudah dimodelkan, lalu kita klik elemen struktur tersebut, baru kita bisa assign. Jadi setelah beban tadi didefinisikan, baru bisa diaplikasikan atau di assign. Nah, di sini ada beberapa tipe beban join, frame, cable, dan lain sebagainya. Dan pokoknya untuk analyze ini merupakan langkah terakhir. Jadi setelah semua dimodelkan sampai akhir, dari struktur awal sampai akhir bebannya semua sudah masuk, tinggal di run analyze, run analyze atau run analysis, atau shortcutnya itu menggunakan F5.
Selanjutnya menu display di sini itu digunakan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang terjadi akibat proses pembebanan itu tadi. Jadi undefault shape itu merupakan kondisi sebelum terjadi pembebanan. Untuk download dan ini itu merupakan beban yang diaplikasikan itu seperti apa, jadi nanti bisa ditampilkan. Untuk deform shape itu kondisi struktur setelah dilakukan pembebanan. Untuk show force dan stress ini akan menunjukkan diagram-diagram seperti NFD, SFD, dan BMD. Untuk desain ini untuk ini ya, seperti namanya, untuk mendesain. Jadi sebenarnya ketika kita memodelkan dan sudah kita run analisis, selanjutnya bisa kita desain menggunakan menu desain. Jadi nanti bakal ketahuan untuk luas tulangan perlu yang dibutuhkan itu seberapa besar. Jadi untuk baja itu menggunakan steel frame design, untuk beton bertulang concrete frame design, dan lain sebagainya. Untuk option ini juga sebenarnya menu umum, terus itu untuk masukkan plugin dan help ya, untuk bantuan ya. Nah untuk ini simbol-simbol yang ada di sumbu X atau mendatar ini ya, ini merupakan shortcut dari beberapa menu yang ada di atasnya tadi. Untuk yang vertikal ini juga sama sebenarnya, shortcut yang bagian atas ini, kiri atas ini merupakan shortcut dari menu draw. Jadi ini kalau saya klik itu draw frame cable, jadi sama aja sebenarnya, ini hanya shortcutnya saja. Mungkin itu dulu yang saya jelaskan untuk permodelannya, mungkin bisa dilihat di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.